Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Yang saya hormati ayahanda mertua Bapak Kiai Haji Baikandi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Arham, kakak ipar saya Ustadz Fauzul Walid sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Arham, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktu datang ke Masjid Pondok Pesantren Darul Arham, kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan siang hari ini kita bisa sama-sama berdiskusi, berbagi pengalaman, sekaligus menjelaskan hal-hal yang memang perlu dipahami dengan baik, khususnya oleh Bapak Ibu yang barangkali baru saja menitipkan anaknya ke pondok pesantren kami. Ini sangat penting ya Pak Ibu, datang ke sini ini sangat penting karena saya terhitung ke Rajeng ini dari 2020. Kalau Ustadz Fauzul dari kecil, saya ini hitungannya mantu Pak, pendatang baru. Cuma karena udah lama jadi udah nggak ada pendatang baru lagi, udah 5 tahun. Hidup saya lama di pesantren. Saya mondok dari usia 6 SD bahkan di Sukabumi. Saya orang Sukabumi, orang Sunda asli. Ibu banyak kan yang orang Sunda? Saya orang Sunda asli Bu. Pindah ke Tangerang, mondok di Tangerang 6 sampai 7 tahun, jadi ustadz ngabdi 1 tahun, katakan 7 tahun. Pergi ke Mesir, di Mesir sekitar 8 tahun setengah. 9 tahun lah kalau digenapkan. Artinya sebagai santri saya paham betul pesantren itu seperti apa. Bapak suka masih megang HP kan Pak? Sering dengar kan berita-berita yang aneh-aneh tentang pondok ya Bu ya? Ada ustadz yang begini, begono, gak usah saya ceritain lah, ibu udah tahu semua ya. Ada ustadz kayak gitu, itu benar Bu, itu fakta. Bukan berita bohong itu. Itu fakta. Ada oknum-oknum ustadz kiai yang mohon maaf ya begitulah. Katanya si ustadz, tapi kok kayak begitu, itu fakta. Tapi ada tapinya nih. Tapi di balik fakta itu seringkali orang itu dikasih gambaran yang tidak utuh tentang dunia pesantren. Yang disorot itunya doang. Mereka nggak tahu pesantren itu seperti apa, detail kehidupannya, aturannya dan lain. Taunya itu doang. Pesantren mah begini begitu. Ya terserah sih. Cuma kalau boleh saya jelaskan begini Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin suka bertanya-tanya, kenapa sih Ustadz suka ada pembulian di pesantren itu? Suka ada oknum Ustadz yang begini begitu. Kenapa? Kan belajar agama. Ya. Mereka belajar agama, baca Quran, sholat 5 waktu. Ya terus kenapa bisa begitu? Jawabannya Pak, itu orang-orang meskipun mereka belajar agama, gagal mengamalkan ajaran agamanya. Itu mah gak cuma di pesantren, di luar pesantren juga banyak ya Pak ya. Tahu sholat itu wajib, kagak sholat. Tahu homer itu haram, masih mabok aja. Tapi kan dia belajar agama, ya makanya Pak, orang belajar agama tuh belum tentu mengamalkan agama. Bener gak omongan saya Pak? Nah kan, Ibu setuju kan? Orang yang paham, orang yang ahli bahkan. Saya bilang ahli ini ya. Yang kalau baca kitab kuning melotok bangun dari tidur dia bisa baca gitu loh. Itu belum tentu jadi orang yang religius. Orang yang mengamalkan agama belum tentu. Gak ada hubungan itu. Gak ada hubungan langsung. Orang ahli agama otomatis jadi orang yang akhlaknya mencerminkan agama. Belum tentu.
Terus kalau gitu gak ada gunanya dong mondok kalau gitu. Kalau gitu gak ada gunanya mondok. Oh, begini Bu logikanya. Orang belajar agama aja, paham agama aja udah kayak gitu. Apalagi gak belajar, ya gak? Harusnya gitu logikanya. Jangan bilang, gak ada gunanya belajar mondok begini begitu. Buktinya ada ustadz kiai begini begitu. Lah, itu orang paham agama aja udah kayak gitu. Apalagi kagak paham. Apalagi gak belajar. Dan itu yang dialami sama anak-anak muda yang sebaya dengan anak-anak ibu sekarang. Lihat, gak tahu tata krama sama orang tua, gak tahu kewajiban sholat. Ya tahu sholat wajib, cuma gak ada rasa gitu loh. Ninggalin sholat biasa aja kan. Kadang-kadang nongkrong di pinggiran jalan, mending kalau rokokan doang, bukan selipin ganja. Kadang-kadang drugs, terjatuh dalam pergaulan bebas. Bapak ibu saya mau bilang, gak usah berekspektasi panjang-panjang buat anak. Karena standar anak zaman sekarang udah beda dengan santri zaman dulu. Wah, santri zaman dulu mah ngapal alfiah masih kuat. Santri sekarang Bu disuruh ngapal 1 lembar aja langsung cengenges-cengengesan. Gak usah berharap banyak ya. Kalau nanti pulang jadi orang pintar itu namanya bonus. Serius Pak. Saya ngukur-ngukur gitu loh. Zaman santri saya, zaman santri apalagi sebelum saya, zaman Abi itu, kalau ngaji kitab tuh ngaji kitab beneran. Saya mah dulu waktu SMA masih ada rasa, gak usah ada yang nyuruh, baca buku yang tebal-tebal tuh beneran. Nah sekarang anak-anak zaman sekarang Bu mainnya juga TikTok, Instagram, itu yang di kepala mereka. Kalau ditanya cita-cita kamu apa Tong? Hampir jarang saya jumpai pengen jadi ustadz itu, jarang. Ya ima jadi YouTuber, jadi gamer ya kan, apalagi yang di kepala anak zaman sekarang tuh pengen punya banyak duit, hidup enak, udah gitu aja ya kan. Tuh anak zaman sekarang cara berpikirnya instan. Makanya ibu punya anak mau mondok aja udah alhamdulillah, bener gak? Minimal terhindar dari handphone ya. Padahal yang ngasih siapa coba handphone itu? Emaknya juga main TikTok. Gimana dong anaknya? Nah, tapi minimal Bu, masuk pondok handphone terhindar, dia terjaga pergaulannya, sholat 5 waktu dijaga. Itu kalau saya sebagai gurunya yang ngajari santri tiap hari, kalau saya sekarang, ya ada sih 1-2 santri yang agak pinter gitu, saya berekspektasi. Tapi selebihnya kata saya, mereka mau ngaji aja udah alhamdulillah. Mau dengerin saya, itu udah alhamdulillah. Diamalin kagak diamalin, kadang-kadang saya mikirnya positif aja. Mungkin kalau sekarang belum diamalin kali ya. Mungkin kalau udah 25 tahun, 50 tahun nanti ingat kali omongan saya. Mungkin diamalkannya nanti. Emang begitu Bu, ngedidik anak tuh begitu. Saya kalau misalnya mikir-mikir, kok anak ini tiap hari dikasih nasihat, tiap hari dikasih wejangan, disuruh baca salawat, baca Quran, kok masih pada ribut? Ada yang ribut, ada yang suka ngebully, ada yang ngomongnya toksik. Tahu kan Bu anak zaman sekarang ngomongnya ya? Kadang-kadang saya ngelus dada aja gitu loh. Terus kemana nasihat saya selama ini? Capek sendiri kan? Akhirnya saya punya prinsip gini aja. Ya Allah, tugas hamba adalah memberikan pelajaran, mengajar, memberikan keteladanan. Selesai. Dia salah dikasih nasihat, udah selesai. Urusan dia baiknya kapan itu mah urusan Gusti Allah lah, ya kan? Soalnya dipikir-pikir juga capek gitu loh. Kalau misalnya begitu, perasaan anak orang lagi ya kan? Anak orang lagi. Kita yang pusing sendiri. Gak cuman itu Pak, mohon maaf ini Mbak. Makanya ini perkumpulan ini penting. Ada orang tua, tipe orang tua, ketika ada sesuatu yang kurang menyenangkan terjadi sama anaknya, yang disalahin itu kita. Masa gurunya diomel-omelin? Bu, boleh saya jujur ya, zaman saya mondok 7 tahun, saya mengalami terus terang aja yang namanya pemukulan. Saya yakin Ustaz Fauzul juga ngalamin. Santri zaman dulu mah gak cengeng-cengeng. Bukannya kita membolehkan pemukulan Bu, memang kita itu merasa ya udah terima aja gitu loh. Gak ngelapor ke orang tua. Saya alhamdulillah gak pernah laporan sama ibu saya. Tidak pernah ada episode dalam perjalanan hidup saya, dan saya kira semua santri di zaman saya dan zaman-zaman sebelumnya.
Kebanyakan ya, 1-2 adalah. Tapi kebanyakan santri itu apa? Gak ada yang suka lapor orang tua. Terus kalaupun tersampaikan informasi ke orang tuanya itu gak pernah ngomelin guru. Yang diomelin itu anaknya loh. Kamu yang salah nak. Gitu kan. Udah tahu kita jadi korban, kita yang disalahin. Menjaga tata krama sama guru. Orang tua zaman sekarang beda. Dikit-dikit mainnya nuntut. Saya laporin ke polisi nih. Waduh, gimana ceritanya saya nggak kebayangin. Ini guru nih. Dia mengambil alih tugas orang tuanya. Ibu yang bertanggung jawab mengajari agama ke anak itu bukan saya, bukan ini, bukan ustadz di sini, tapi ibu dan bapak. Karena ibu yang bikin. Ibu yang bikin, ibu yang tanggung jawab dong harusnya. Dan bapak, tanggung jawab pertama tuh adanya di situ tuh, di pundak ibu bapak. Diambil alih sama saya, sama ustadz-ustadz yang lain. Itu tanggung jawab dunia akhirat kok Pak. Kalau nggak dikasih, siap-siap bapak ditanya, kenapa kamu nggak ngajarin agama sama anak kamu? Oh siap-siap itu. Nah itu tanggung jawab besar bapak itu diambil alih nih sama pesantren. Dan saya mau bilang Bu, di pesantren itu tidak semuanya anak baik. Sepakat Bu? Kalau semuanya anak baik, anak soleh, saran saya nggak usah mondok. Mending jadi penghias rumah, ya kan? Iya, anak soleh harusnya diam di rumah tuh. Ngapain mondok? Namanya mondok itu kayak bengkel. Ya, manusia-manusia yang agak rusak masuk tuh ke dalam. Yang baik-baik masuk juga ke dalam. Nyampur jadi satu. Kebayang gak resikonya gimana? Kebayang gak resikonya gimana? Kalau nanti anak ibu, anak bapak mohon maaf sekali 2 kali misalnya dibully sama temannya. Jangan beranggapan pondok membolehkan dan membiarkan pembulian. Gak masuk akal lah, kita orang terdidik masa iya membolehkan pembulian, ya kan? Itu sesuatu yang terjadi sebagai konsekuensi. Nih, saya pengen menyadarkan dan mari sama-sama kita menyadari ini. Bahwa masukin anak ke pondok itu ada konsekuensi. Aduh Ustadz, baru kemarin dikasih duit, hilang duitnya. Emang saya nggak pernah ngalamin, saya juga ngalamin kok. Kalau sendal saya selama saya mondok dikumpulin Bu, wallahualam berapa karung gitu. Baju, sendal, alat mandi mah jangan. Padahal ada aturan tadi nggak boleh kan? Tapi lain aturan, lain kenyataan itu. Karena susah Pak. Itu mau ngontrol kayak gitu tuh susah. Nih saya kasih gambaran sekarang Ibu. Anak ibu kemalingan, seret. Sebenarnya kemarin tuh kita ada CCTV di kamar. Udah berkali-kali ngehubungi teknisinya supaya dibenerin, kagak datang-datang. Sampai sekarang itu nggak tahu gimana. Kalau bapak ibu punya informasi, orang bisa benerin CCTV mungkin boleh nanti komunikasi dengan kami. Karena itu alat bukti paling kuat. Itu dalam hal CCTV mati Pak, anak kemalingan. Ada orang tua yang dalam bayangannya pondok harus tanggung jawab ini. Bisanya nuntut aja gitu loh, nyalah-nyalahin. Padahal itu kan resiko. Akhirnya apa? Ketika ada anak kemalingan, ya kita kumpulin atau saudara yang ngumpulin. Paling jauh kan kita ngasih nasihat Pak. Kalau nggak ada saksi, masa mau nuduh-nuduh orang ya kan? Masa mau berodalkan sangkaan? Itu Ustadz, itu dia sendirian di kamar waktu itu. Tapi kamu punya bukti apa enggak? Nggak punya, nggak boleh. Secara hukum agama juga nggak boleh menghukumi orang berdasarkan sangkaan tanpa adanya bukti. Susah Pak. Makanya kalau bisa dari dirinya anak-anak ibu tuh, kalau bisa jangan dikasih uang gede. Saran saya ini mah, jangan dikasih uang 200.000. Dikasih uang tuh ya, kata saya dulu waktu mondok sampai sekarang juga ada tuh santri yang uang sakunya cuma 50.000 seminggu. Ditaruhnya jangan di satu tempat, kasih tahu tuh Pak, karena maling itu pinter-pinter. Taruhnya di mana? Ya ima di buku misalnya 10.000. 10.000-nya lagi misalnya taruh di mana, di baju, diselipin di mana gitu loh. Kitanya harus pinter. Anak ibu dibully, kita pasti manggil tuh anak yang bully itu, dikasih sanksi. Tapi bisa menjamin gak Pak Ustadz bahwa anak saya tidak akan dibully lagi? Ibu pergi ke pesantren di ujung utara sekalipun, gak akan ada yang bisa menjamin Bu. Jamin sama saya. Mau masuk mana? Masuk Gontor. Masuk Gontor.
Pondok, sebutin Bu, nama pondok pesantren yang dalam pandangan Ibu ini pesantrennya tertib. Ayo sebutin. Saya pengen tahu ada nggak pesantren yang terbebas dari kayak gitu tuh? Nggak ada saya, nggak ada. Karena yang namanya pesantren kumpulan anak-anak yang harus dididik, bukan anak-anak baik. Udah otomatis itu. Sedih ya sedih, wajar. Cuma akhirnya harus sadar ini nih. Ya namanya juga masukin anak ke pondok. Nah kalau kayak gitu nanti enak menyelesaikannya Bu. Kita juga tidak terbebani. Masalah Bapak Ibu juga bisa selesai dengan spirit kekeluargaan. Saya ulangi ya Bu yang pojok, Bapak yang pojok, kalau terjadi masalah dengan anak kita, saya bilang anak kita nih, karena saya dan Ustadz yang di sini ibarat orang tua kedua. Kalau terjadi masalah dengan anak kita, Bapak Ibu tidak terima, mari sama-sama diselesaikan dengan kekeluargaan. Jangan sampai yang ditonjolkan itu hanyalah tuntutan, kurang pantas. Masa ustadznya dituntut? Itu kalau terjadi di ruang sidang lucu kayak kalau saya ngebayangin ya, ada guru gitu loh, dituntut sama murid. Durhaka amat itu murid kayak begitu. Gak pernah kita mengalami Pak episode kayak gitu di zaman kita nyantri. Oh zaman sekarang mah terjadi. Baru saya dengar baca berita kemarin itu. Iya bang, gurunya salah. Tapi apa ia harus begitu menyelesaikannya gitu loh. Kecuali kalau mohon maaf ya Bu, kalau misalnya udah pencabulan ya baru tuh. Udah pencabulan menyangkut hak-hak yang sifatnya prinsipil gitu loh. Menyangkut baru itu mah. Itu bukan ustadz itu mah. Itu gerandong kayak gitu mah bukan ustadz lagi. Udah gak layak sebut ustadz. Gugur sudah ke ustadzannya itu kayak begitu. Adapun masalah misalnya anaknya dibully kah, atau misalnya ditonjok begini sama temennya, atau dikata-katain, atau misalnya ya kasus-kasus kayak begitu yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya ingin kembali menyadarkan semuanya bahwa itu resiko konsekuensi masukin anak ke pesantren. Kalau bisa jangan nuntut ya Pak, bahasanya jangan nuntut, dialog aja gitu loh. Bisa dipahami nggak Bu? Sekarang bisa, tapi biasanya ada aja tuh kejadian kayak gitu tuh. Soalnya nggak enak Pak, di saya juga nggak enak. Tahu nggak perasaan saya gimana? Dalam hati saya ngomong kadang sama orang tua kayak gitu. Ibu, saya ini gurunya anak ibu loh. Masa iya pantas gitu kan ngomong sama gurunya yang udah mengajarinya ilmu agama diomongin kayak begitu, dan itu terjadi Pak. Jadi kita jadi kurang baik hubungannya dengan orang tua kan, gara-gara orang tuanya nggak paham gitu loh, bawaannya pengen nuntut aja. Anaknya sampai bonyok, dipukulin begini-begini. Kadang-kadang kita juga ngelus dada, perasaan ini masalahnya, perasaan dikasih nasihat tiap hari, dikasih bimbingan, wejangan tiap hari. Tuh lihat anak remaja zaman sekarang kayak gitu tuh. Resiko kan? Ada orang tua yang paham Pak. Subhanallah, saya kadang-kadang kagum. Mungkin dia paham dunia pesantren gitu ya, atau mungkin dia pernah mondok. Akhirnya apa? Dari cara bicaranya ketahuan. Itu orang memahami keadaan. Ya sudah Pak, kebetulan orang tuanya itu anaknya diduga sebagai salah satu pelaku. Kita bertanggung jawab langsung. Gak banyak omong. Memang anaknya salah, tanggung jawab selesai. Kasih duit sekian. Dan minta maaf tentunya. Bukan cuma duit doang. Minta maaf. Ada orang tua yang kagak ngerti. Nyari-nyari aja kesalahan orang lain. Gak selesai-selesai kalau misalnya gak dikasih pemahaman. Bawaannya itu pengen menuntut hak tapi dia sendiri tidak memberi gitu loh. Nah ini Pak, saya harapkan dengan adanya perkumpulan ini, karena ini yang sensitif di pesantren itu. Sekarang Bapak udah paham ya kenapa terjadi berita-berita kurang enak tentang pesantren itu? Jawabannya itu tadi. Semudah itu jawabannya. Karena pesantren bukan kumpulan orang baik. Dan saya kira tidak ada pesantren di dunia ini yang semua manusia di dalamnya adalah orang baik. Tidak ada. Hatta ustad, hatta ustad. Hatta kiai, hatta kiai. Makanya hati-hati milih kiai. Karena dia manusia bukan malaikat. Dia bisa salah dan potensi salahnya lebih besar.
Namanya juga manusia. Bukan berarti kita menormalisir itu, tidak. Tapi kita harus paham, begitulah karakter kehidupan orang banyak di komunitas namanya pesantren. Saya sebetulnya paling inti pengen ngomong gini aja. Yang ini aja nih. Kalau nanti ada pertanyaan atau diskusi lanjutan, mari kita sama-sama mendiskusikan. Terakhir Ibu, supaya nanti waktu tanya jawabnya lebih panjang. Ibu bapak harus tahu bahwa anak kita itu berubah tidak selamanya dengan tindakan, ucapan. Mondok 6 tahun kok kamu begini aja sih Tong? Gak usah aneh Bu. Gak usah aneh Bu. Ngedidik anak itu mirip kayak nanam benih. Ibu kalau nanam, berkebun, cukup tugas ibu itu apa coba? Pastikan tanahnya subur, bibitnya bagus, disiramin. Gak usah tungguin kapan dia tumbuh, ya nggak? Kalau emang cara nyiramnya bagus, tanahnya subur, bibitnya bermutu, nanti juga tumbuh sendiri. Kapan? Allahu a'lam. Kadang 3 bulan, kadang setahun, kadang Allahu a'lam. Anak tuh kayak gitu tuh. Anak kita itu dididik dengan ucapan, dengan keteladanan macam-macam. Tapi nggak usah berharap hasilnya kita lihat waktu dia mondok. Mungkin dia itu masih tahap disiram gitu loh. Tumbuhnya nanti ada yang 6 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang seminggu sebelum mati baru sadar, ya kan? Ada. Manusia kayak gitu. Jangan cemas dan jangan pesimis. Saya sering menyampaikan kisah satu ini karena ini kisah sangat inspiratif dan menutup apa yang mau saya sampaikan. Ada seorang wali besar punya anak tukang mabok. Ibu punya anak tukang mabok nggak? Nggak sampai kan? Sebenarnya anak ibu nggak tukang mabok kan? Ini seorang ulama besar Pak, anaknya tukang mabok. Tukang mabok. Anaknya tukang mabok, tapi karena bapaknya ulama, tahu tuh gimana caranya ngedidik anak. Bukannya diusir, diancam, dibentak-bentak, enggak. Dibiarin juga enggak, dikasih nasihat, tapi nasihat seperlunya. Kadang-kadang anak tuh kalau kebanyakan nasihat, muak juga mereka itu. Bosen. Makanya saya kadang-kadang sama anak-anak, kadang kalau di saat mereka bosen ngaji, udah gak usah ngaji dulu lah. Fleksibel aja gitu, anak-anak zaman sekarang tuh kan kadang begitu. Minimal mereka nggak punya kesan negatif tentang belajar. Anaknya tukang mabok, bapaknya seorang wali besar, ulama besar lagi. Sampai ayahnya wafat Bu, anaknya ini masih suka mabok. Sampai ayahnya wafat. Subhanallah. Gara-gara doa bapaknya. Doa bapaknya. Bukan nasihat. Bukan gertakan, ancaman, apalagi mengusirnya dari rumah. Doa bapaknya di sepertiga malam. Berdoa sama Allah supaya kelak anaknya diberikan hidayah. Anaknya yang dulunya tukang mabok jadi seorang wali besar. Kok bisa Ustadz? Tukang mabok jadi wali? Ya bisa aja, emang kenapa nggak bisa? Allah kan maha membolak-balikan hati manusia. Ada sejarahnya orang-orang dulunya hidupnya gelap, tobatnya benar tapi. Tobatnya benar, dia menambal keburukannya dengan amal soleh yang berlimpah, jadi orang pilihan. Maksud saya apa? Ibu masukin anak ke pondok itu salah satu upaya. Salah satu upaya memperbaiki anak. Salah satu ya. Bukan satu-satunya. Kalau nanti selesai mondok ngelihat gak ada hasil, bukan gak ada, belum. Yang tidak kalah berperan penting untuk mengoreksi dan memperbaiki karakter anak bapak ibu itu adalah orang tuanya sendiri, doa orang tuanya. Bapak suka sholat sunnah apa enggak nih? Tahajud apa duha gitu loh kira-kira. Saya alhamdulillah Bu punya orang tua, duhanya gak pernah ketinggalan, per hari 12 rakaat. Ngedoain saya. Alhamdulillah mungkin saya buah dari doanya. Dan kalau misalnya setiap hari gak pernah lepas dari baca Al-Quran. Nah saya mau nanya sama ibu, tadarusan kira-kira rajin gak ibu tiap hari itu? Ya berharap sama Allah supaya punya anak soleh gitu loh. Koreksi Bu, Bapak.
ke dalam diri kita. Kita berharap anak kita baiklah, kitanya udah bisa belum mendoakan yang terbaik untuk anak. Aduh Ustaz, saya juga malas, saya sibuk. Ya udah, nggak usah berharap banyak sama anak kalau begitu. Gak usah berharap banyak, sibuk dengan hal duniawi, ibadahnya gak ditingkatkan. Gak usah berharap banyak. Tapi kalau ibu betul-betul berharap, saya pengen anak saya ahli agama, orang soleh begini, bermanfaat, ibunya juga harus punya tirakat. Ada seorang tokoh di Turki namanya Said Nursi. Said Nursi itu saya baca biografi kehidupannya. Ibunya itu kalau misalnya mau netein selalu baca basmalah dan dalam keadaan bersuci. Berapa jumlah ibu di Indonesia kalau mau menyetein anaknya pakai basmalah sampai dalam keadaan bersuci lagi, wudu dulu? Ada? Nggak ada itu kayaknya. Tapi lihat anaknya kayak gimana, masya Allah, tokoh perubahan dan tokoh pergerakan yang sangat dikenal luas di Turki. Said Nursi punya karangan kitab banyak. Jadi harus seimbang Pak, harapan dengan usaha harus seimbang. Jangan cuma pondok doang. Bapak ibu juga kalau bisa tahajud, nggak bisa duha deh. Baca Quran tuh, baca Yasin, apa kek, hadiahkan atau niatkan sebagai wasilah dan doa untuk anak kita yang berada di pondok pesantren. Sama-sama kita bekerja sama, saya mendidik, memberikan pengetahuan sekaligus keteladanan. Ibu dan bapak di rumah juga mendoakan sambil mengusahakan uang buat mereka jajan. Isi perutnya terpenuhi, spiritual atau imannya juga terpenuhi, doa bapak ibunya kenceng, insya Allah kita berharap anak-anak kita jadi orang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.